Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-22 ya. Jadi kurang lebih tinggal 8 hari lagi ibadah saum ini kita selesaikan. Dan pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan usia atau umur ya. Ini definisi usia dan umur silakan dilihat lah di Google. Ada yang membedakan ya, dan bisa dibedakan. Tapi anggap aja kita pemahaman sama ya tentang usia dan umur ya. Nah, saya selalu di awal tausiah ini selalu mengingatkan salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita adalah umur panjang yang barokah. Nah, kan kira begitu ya. Jadi tentu ini maksud saya adalah supaya kita mensyukuri ketika kita mendapatkan atau memperoleh karunia berupa umur panjang. Artinya kita belum meninggal kan? Belum meninggal sehingga umur kita anggap panjang, dipanjangkan oleh Allah. Dan kemudian ada kata-kata barokah ya, karena tidak ada gunanya kalau umur kita panjang ya, tetapi tidak barokah ya, justru penuh dosa misalnya seperti itu. Nah, saya mendapatkan materi ini dari status sahabat saya ini, Lili Swadayanti ya, Teh Lili atau Mbak Lili Swadayanti ya, yang baru saja pindah ya dari Jakarta Tomang menuju ke Lembang ya. Ini sahabat saya sejak saya pertama masuk di Unpad tahun 84, beda jurusan. Beliau HI ya, hubungan internasional, saya jurnalistik, publisistik ya. Nah, dari status beliau itu kemudian saya baca naskah atau konten tentang umur. Kemudian setelah saya baca semuanya, ternyata di bawah ada tulisan Kiai Haji Abdullah Dinastiar. Artinya itu tulisan K.A. Kim ya, tulisan Hakim, nggak ada masalah. Jadi saya untuk materi tausiah ini bisa dari sumber mana saja ya. Yang penting cocok, layak untuk saya sampaikan ya. Karena saya pendakwah, penyampai saja ya, mengajak. Nah, ini judul dari tulisan ini adalah umurmu 40, 50 tahun, hati-hati, Anda sedang menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah berfirman, bukankah kami telah memberimu umur sehingga kamu sempat mengingat bagi siapa-siapa yang mau mengingat. Surat Al-Fatir ayat 37. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan Allah tidak lagi memberi alasan bagi siapa saja yang telah dipanjangkan umurnya hingga 50 tahun. Saya 58 ini. Saya kena, artinya saya termasuk yang diingatkan oleh hadis ini. Kemudian Al-Khattabi berkata maknanya ya, ini beliau menjelaskan makna dari surat Al-Fatir 37 dan kemudian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya orang yang Allah panjangkan umurnya hingga 40, 50, 60 tahun tidak lagi diterima keuzuran atau alasan
Karena usia 40, 50, 60 tahun merupakan usia yang dekat dengan kematian. Maka inilah kesempatan untuk memperbanyak taubat, beribadah dengan khusyuk, dan bersiap-siap bertemu Allah. Tafsir Al-Qurtubi. Teman-teman sekalian, kemudian Fudail bin Iyad berkata kepada seseorang yang telah mencapai umur 40, 50, dan 60 tahun. Maka nasihat Fudail kepadanya, berarti kamu berjalan menuju Tuhanmu sekarang dan hampir sampai. Lakukan yang terbaik pada sisa usia senjamu, lalu akan diampuni dosa-dosamu yang lalu. Tapi jika engkau masih berbuat dosa di usia senjamu, kamu pasti dihukum akibat dosa masa lalu dan masa kini sekaligus. Maka para alim ulama memberi nasihat cara menjalani umur yang sudah mencapai 40, 50, 60 tahun. Pertama adalah jangan banyak bergurau dan terjebak dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kemudian berikutnya jangan berlebih-lebihan berhias, bersolek, ini biasanya perempuan ini, dan berpakaian, ya. Kemudian berikutnya janganlah berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, berbelanja, barang yang kurang diperlukan untuk mendukung amal soleh. Kemudian berikutnya jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman, ilmu, dan amal. Ini penting ini ya. Ya, yang poin jangan berkawan ini ya, dengan orang yang tidak menambah iman, ilmu, dan amal. Berikutnya adalah jangan banyak berjalan dan melancong ke sana ke sini tanpa manfaatnya yang dapat mendekatkan diri pada kehidupan akhirat. Kemudian berikutnya adalah jangan gelisah, berkeluh kesah, dan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Selalu penuhi diri dengan rasa sabar dan syukur. Kemudian berikutnya perbanyak doa, mengharap keridhaan Allah agar husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Kemudian berikutnya tambahkan ilmu agama, perbanyak mengingat kematian dan bersiap menghadapinya. Berikutnya siapkan wasiat dan lakukan pembagian harta segera. Kemudian berikutnya keraplah menjalin silaturahim dan merekatkan hubungan yang renggang sebelumnya. Berikutnya mintalah maaf dan berbuat baik terhadap pihak yang pernah dizalimi. Kemudian berikutnya tingkatkan amal soleh, terutama amal jariah yang dapat terus memberi pahala dan syafaat setelah kita mati. Kemudian berikutnya maafkan kesalahan orang kepada kita walaupun seberat apapun kesalahan itu. Selanjutnya bereskan segala hutang yang ada dan jangan buat hutang baru walaupun untuk menolong orang lain. Kemudian berikutnya penting, berhentilah dari semua maksiat. Kemudian mata, berhentilah memandang yang tidak halal bagimu. Tangan, berhentilah dari meraih yang bukan hakmu. Mulut, berhentilah makan yang tidak baik dan yang tidak halal bagimu. Berhentilah dari ghibah, fitnah, dan berhentilah menyakiti hati orang lain. Telinga, berhentilah mendengar hal-hal haram dan tidak bermanfaat. Berbaik sangkalah kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi dan menimpamu. Kemudian penuhi terus hati dan lisan kita dengan istighfar dan taubat untuk diri sendiri, orang tua, dan semua orang beriman di setiap saat dan di setiap waktu. Nah teman-teman, ini penutup dari tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua walaupun Anda belum umur 50 tahun, karena kematian tidak mengenal umur. Amin. Nah teman-teman sekalian, ini sungguh tulisan yang penting untuk kita camkan, terutama bagi kalian yang sudah umur 40, 50, 60, kurang lebih begitu. Tetapi tadi di akhir atau di closing tulisan tadi kan, walaupun kalian belum umur 40, tetaplah menganggap tulisan ini penting, karena kematian tidak mengenal umur ya. Bagi Allah kematian bagi umur berapapun itu adalah pantas-pantas saja ya. Nah kemudian juga ada hadis dari Rasulullah yang banyak orang mungkin tidak mencermati tetapi sangat penting,
bahwa sesungguhnya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian, ya. Jadi bukan profesor, bukan doktor, ya. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ini adalah hadis Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, di penghujung menjelang penghujung lah ya, sekarang 22 hari ke-22 dalam ibadah saum kita ini, kita diingatkan tentang usia, tentang umur, ya. Dan oleh karena itu mudah-mudahan ini bermanfaat supaya kita mempersiapkan diri kita, ya. Karena setiap saat ya, malaikat Israel bisa menjemput kita bila jadwalnya datang, bila jadwalnya tiba. Dan Allah menegaskan di Al-Quran, ya, jadwal kematian setiap orang itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan, ya. Jadi sudah jelas tanggal berapa, hari apa, ya itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu maka setiap saat kita harus siap sedia dengan memperbanyak amal soleh. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ada salah dan kurang kata, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.